Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau kariha al-musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah, azza wa jalla. Alhamdulillah kita untuk melanjutkan pembahasan kitab syarah Insyaallah di malam ini kita masih membahas tentang ma'rifat Nabi SAW, wajib untuk mengenal Nabi SAW. Yang terakhir kita sudah membahas tentang Isra dan Mi'raj Nabi SAW. Kemudian selanjutnya insyaallah kita akan lanjutkan wasalla fi Makkah salasa sinin, dan beliau sholat di kota Mekah selama 3 tahun. Ya. Jadi 10 tahun beliau fokus ke tauhid. Kemudian di tahun ke-10-nya setelah wafat paman dan istrinya, beliau diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian di Mi'raj ke langit, mendapatkan perintah sholat di bawah. Oleh karena itulah selanjutnya beliau masih di kota Mekah dengan melaksanakan sholat selama 3 tahun. Setelah 3 tahun berikutnya ada perintah untuk hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Wa ba'daha umira bil hijrah ila Madinah. Kemudian setelahnya beliau diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah. Syekh Utsaimin mensyarah wa kana yusalli rubaiyatan, dan beliau mengerjakan salat rubaiyah, yaitu salat yang berjumlah 4 rakaat, rakaataini dengan 2 rakaat selama 3 tahun setelah diturunkannya dan setelah ada perintah salat di bawah yang harus 4 rakaat sebesar 22 Asar dan Isya, Asar dan Isya. Beliau lakukan hanya 2 rakaat. Hatta hajara ila Madinah, sehingga beliau hijrah ke kota Madinah. Fauqirat, maka ditetapkanlah salat 4 rakaat tadi, salat as-safar. Ya. Untuk salat safar. Jadi ketika beliau hijrah ke Madinah, maka salat yang tadinya 4 rakaat, yang tadinya 2 rakaat ditetapkan menjadi 4 rakaat. Adapun 2 rakaatnya itu ditetapkan untuk salat safar, maksudnya lepas salat. Wazida fi salat al-hadar, dan ditambahkan ketika salat dalam keadaan alhamdulillah. Ya. Jadi setelah di kota Madinah, salatnya tetap 4 rakaat ketika mukim dan 2 rakaat ketika safar. Amar Allah azza wa jalla nabiyahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil hijrah ila Madinah. Allah Ta'ala memerintahkan nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk hijrah ke kota Madinah. Li anna ahla Makkah mana'uhu ayyuqima ta'wadahu, karena sesungguhnya penduduk Mekah, mereka menghalangi Nabi SAW untuk menegakkan dakwah. Karena penduduk Mekah menghalangi beliau, mereka tidak menerima dakwah beliau, maka beliau diperintahkan untuk berhijrah. Ya. Ini juga fikih dakwah. Ketika memang dakwah tidak diterima,
kita mencari di tempat yang wa fi syahri Rabiul Awal min al-'am ats-tsalits 'ashara, dan pada bulan Rabiul Awal pada tahun ke-13 min al-ba'tsah, dari kenabian atau dari diutusnya Nabi SAW pada tahun ke-13 pada bulan Rabiul Awal. Wassalan Nabi SAW ila al-Madinah, sampailah beliau ke kota Madinah. Ya. Muhajiran, dalam keadaan hijrah min Makkah, dari kota Makkah, al-baladil awal lil wahyi, negeri pertama untuk wahyu. Jadi wahyu pertama kali diturunkan ketika Nabi di kota Makkah. Kemudian beliau hijrah ke Madinah. Wa habil biladi ila Allah wa rasulih, dan kota Makkah adalah kota yang paling dicintai atau negeri yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kharaja min Makkah muhajiran bi idzni rabbih, beliau telah keluar dari kota Makkah dalam keadaan hijrah dengan perintah dari Rasulullah. Ba'da an qama bi Makkah 13 sanatan, setelah beliau mukim di kota Makkah selama 13 tahun. Maksudnya mungkin dalam dakwahnya. Yubalighu risalah rabbih, beliau menyampaikan risalah atau dakwah risalah agama Allah SWT. Wa yad'u ilaihi, dan beliau mengajak kepada Allah SWT, mengajak manusia kepada jalan Allah. Ala basirati, di atas ilmu, di atas basirah. Ilmu dikatakan basirah. Basirahnya mata, melihat. Dikatakan basirah karena ilmu itu terang, seolah-olah tampak kebenarannya disaksikan oleh matahari. Beliau mengajak manusia ke jalan Allah Ta'ala di atas ilmu yang jelas, yang nyata. Falam yajid min aktsari Quraisyin wa kafirihim siwa raddi li da'watihi wa iqratan. Maka beliau tidak mendapati dari kebanyakan orang Quraisy dan para pembesar mereka siwa raddi, kecuali rafid. Rafid itu menolak. Seperti kata-kata Syiah Rafidhah, itu Syiah yang menolak kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka menolak idawatihi, terhadap dakwah Nabi SAW, wal i'rad anha, dan mereka berpaling dari dakwah Nabi. Wal idza'i asyadid, dan melakukan penganiayaan yang sangat keras di Rasul, terhadap Rasulullah SAW. Wa man amana bihi, dan siapapun yang beriman dengan Nabi SAW, semuanya mendapatkan penganiayaan yang keras. Hatta ala lamru bihim ila tanfidhi khittatil makri wal khida'i li qatlin Nabi SAW. Sampai perkaranya, hatta ala lamru bihim, sampai berakibat perkaranya terhadap mereka ila tanfidhi khittatil makr, untuk melaksanakan batas tipu daya wal khida', dan makar itu tipu muslihat, wal khida' dan tipu daya ikut Nabi SAW untuk membunuh Nabi. Jadi penindasan upaya yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi dan para sahabat sampai berpuncak pada batasan terakhir makar mereka adalah untuk membunuh Nabi SAW. Haitsu ijtama'a kubara'uhum fi darin nadwah, di mana berkumpullah para pembesar orang-orang kafir Quraisy di Darun Nadwah, tempat musyawarah mereka yang ada di dekat Ka'bah, tempat musyawarahnya para pembesar Quraisy. Wa tasyawaru, dan mereka bermusyawarah mada yaf'aluna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apa yang akan mereka berbuat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
hina ra'au ashabahu, ketika mereka melihat para sahabat Nabi SAW yuhajiruna ila Madinati, mereka berhijrah ke kota Madinah. Ketika orang kafir Quraisy melihat para sahabat sudah hijrah ke kota Madinah, maka mereka bermusyawarah apa yang harus mereka lakukan untuk menghentikan kepada Rasulullah SAW. Wa annahu la budda ay yalhaqa bihim, dan pasti Nabi SAW akan menyusul mereka. Wa yajidu an-nusrata, dan beliau akan mendapati pertolongan. Wal 'aun, pembelaan minal ansari, dari orang-orang Ansar. Alladzina bay'uhu ala an yamna'uhu, yang mereka telah berbiat untuk membela Nabi SAW. Mimma yamna'una minhu abna'ahu wa nisa'ahu, ya, dari apa yang mereka telah membela, ya, darinya anak-anak mereka dan istri-istri mereka. Maksudnya kalimat ini, mereka akan membela Nabi SAW, melindungi Nabi SAW sebagaimana mereka itu melindungi anak-anak dan istri-istri mereka. Ini adalah biatnya orang-orang Madinah. Wahina idin takum lahu ad-dawlatu ala Quraisy, maka pada saat inilah Nabi SAW memiliki daulah. Daulah itu apa? Ya, daulah itu kemenangan, ya, ala Quraisy, atas orang Quraisy, atau beliau bisa menguasai orang Quraisy. Kalau seandainya beliau sampai hijrah ke Madinah, kemudian mendapatkan pertolongan dari orang-orang Madinah dan Ansar, maka kemungkinan besar mereka akan mengalahkan orang-orang Quraisy. Ya. Ini yang sudah dikhawatirkan oleh orang-orang Quraisy, dengan mereka bermusyawarah, ya, agar itu tidak terjadi. Tapi mereka tidak sanggup menghadapi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi mereka sudah merasakan, ya, di mana orang-orang Ansar itu sudah terkenal dengan kepiawaiannya dalam peperangan, ya, kesabarannya dalam menghadapi kesulitan dalam medan perang. Faqala aduwwullahi Abu Jahal, maka berkatalah musuh Allah, yaitu Abu Jahal, laknatullah alaihi, ar-ra'yu an na'khudha min kulli qabilatin fatan syaban jildan, thumma nu'ti kulla wahidin sayfan sariman, thumma ya'midu ila Muhammadin fayadribuhu darbata rajulin wahidin fayaqtuluhu wa nastarihu minhu. Ya. Pendapatnya Abu Jahal, ar-ra'yu, pendapat saya maksudnya, an na'khudha, kita mengambil, min kulli qabilatin, dari setiap kabilah, fatan, yaitu para pemuda, syaban, fatan syaban itu seorang pemuda, jildan yang gagah, jildan yang gagah. Thumma nu'ti kulla wahidin, kemudian kita berikan kepada setiap dari mereka saifan, pedang, sariman, ya, yang terhunus, pedang tajam, dan sariman, saifan sariman, pedang yang tajam. Thumma ya'midu ila Muhammadin, kemudian mereka menuju Muhammad, fayadribuhu, kemudian mereka memukul Muhammad, berbata rajulin, seperti pukulannya satu orang. Jadi mereka bareng-bareng mendapatkan pedangnya ke arah Nabi SAW, seperti satu orang yang memukul, ya, rame-rame membacakan senjatanya. Kemudian mereka membunuh Nabi SAW sehingga kita bisa beristirahat dari dunia. Kalau Muhammad sudah mati, kita istirahat, tidak perlu capek. Nah, begitulah dimana orang kafir, mereka tidak istirahat dari pendakwah tauhid. Orang munafik, orang musyrik, mereka tidak istirahat. Siang malam mereka berupaya bagaimana supaya ahli tauhid ini musnah, habis, hilang. Ya, maka mereka melakukan berbagai macam akal. Dan begitu pula orang-orang mukmin istirahat dari mereka. Ketika ada tokoh, ya, jadi musuh-musuh dakwah yang meninggal zaman dahulu, ya, para salaf mereka bersyukur kepada Allah SWT karena mereka istirahat dari kehidupan. Baik. Fayatafarraqa
ayo fayatafaraqatan fil qabail. Kemudian terbagi-bagilah darahnya Nabi SAW pada seluruh kabilah. Karena yang membunuh dari setiap pemuda kabilah, maka darah Nabi SAW itu terbagi-bagi kepada setiap kabilah. Pada istati Bani Abdi Manaf, maka Bani Abdi Manaf mereka tidak akan sanggup, yakni Asyiratul Nabi SAW. Maksudnya keluarga Nabi mereka tidak akan sanggup ayyuharibu qaumahum, memerangi semua kaum itu. Ya, karena yang membunuh Nabi adalah semua kaum itu. Inilah yang membuat keluarga Nabi tidak akan sanggup memerangi semua kabilah. Ini alasan, ini apa? Pendapatnya siapa? Abu Jahal. Cerdas ya? Cerdas ya? Makanya seperti itu musuh-musuh dakwah itu cerdas. Musuh para Nabi itu cerdas. Anda bisa baca di Al-Quran bagaimana mereka berjika dengan para Nabi, tapi jikanya batil. Tapi jikanya mereka itu membuat syubhat bagi para kaumnya, sehingga kaum yang menganggap yang batil adalah hak, yang hak adalah batil. Maka tidak ada yang selamat kecuali orang yang Allah Ta'ala berikan rahmat. Maka dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, menukilkan firman Allah, ya ibadi wa innakum kullukum dhalun, semua kalian itu sesat illa man is. Jangan kasar. Illa man hadaitu, kecuali apa yang telah berikan petunjuk. Fastahdum ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadamu atau akan berikan engkau petunjuk. Nah, dalam syarahnya, kenapa bisa begitu? Karena manusia itu lebih condong kepada hawa nafsu asalnya, kecuali orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, fayarduna bidiyah ta'tihim iyah. Sehingga kalau begitu keluarga Nabi mereka ridho, yarduna bidiyah dengan dia itu terpusat. Ta'tihim iyah, sehingga kita cukup memberikan kepada keluarga Nabi dia ini. Jadi itu terpusat karena telah membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ahli waris akan menuntut, keluarganya akan menuntut siapapun. Karena semua kabilah ikut ambil, maka mereka tidak akan sanggup membalas semua kabilah untuk berkisah sama-sama. Akhirnya mereka akan menuntut apa? Dia denda. Nah, kita kasih saja denda. Dan mereka tidak keberatan dengan mengeluarkan uang. Fa'lam. Ya, fa'ala Allahu nabiyahu. Kemudian Allah Ta'ala memberitahukan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam bima arada al-musyrikuna, dengan apa yang orang-orang musyrik inginkan. Wa adzina lahu bil hijrati, dan Allah mengizinkan kepadanya untuk hijrah. Wa kana Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu qad tajahaza min qablu, yang adalah Abu Bakar, beliau telah bersiap-siap ya untuk hijrah. Kata Jahaza itu sudah bersiap-siap mengkau sebelum itu. Hijrah itu hijrah ila Madinah, di kota Madinah. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Bakar, ala rislika fa inni arju ayyudhanani, fa inni arju ayyudhanani. Rasulullah bersabda kepada Abu Bakar, hendaklah engkau tunggu dulu, sabar dulu Abu Bakar, aku berharap Allah memberikan aku izin, atau aku harap akan aku izinkan untuk hijrah. Fata'akhir Abu Bakr radhiyallahu anhu liyushiba an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar pun akhirnya menunda sehingga beliau bisa menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aisyah, berkata Aisyah radhiyallahu anha, fa bainama nahnu fi baiti Abi Bakr fi nahri dhahirah, pada suatu saat kami berada di rumah Abu Bakar. Aisyah mengatakan kami di rumah Abu Bakar, karena rumah ayahnya. Fi nahri dhahirah, yaitu pada siang hari. Nah, pada siang hari yang panas, fi mutasifin nahar, di pertengahan siang. Pas langit matahari di tengah-tengah langit. Kebanyakan orang-orang Arab waktu itu mereka di dalam rumah karena waktu sangat terik panas.
Idan tiba-tiba di Rasulullah SAW al-bab, ya, di pintu ada Rasulullah SAW mutaqallian dengan bertutup topeng, ya, menutup wajah, mutaqalli. Faqala Abu Bakr, maka Abu Bakar berkata, "Fida'an lahu abi wa ummi, wallahi ma ja'a bihi fi hadhihi sa'ati illa umir." Ya, tebusan untuknya ayah dan ibu. Biasa orang Arab seperti itu. Ya. Demi Allah, tidaklah beliau datang. Ya, wallahi ma ja'a bihi fi hadhihi sa'ati illa umir. Tidaklah beliau datang di waktu ini kecuali dia telah diperintahkan Allah Subhanahu. Pada kala Nabi SAW, maka Rasulullah masuk ke rumah. Wa qala li Abi Bakr, dan beliau berkata kepada Abu Bakar, akhrij man indak. Wahai Abu Bakar, keluarkanlah siapa saja yang ada di rumah. Nah, ini pembicaraan yang sifatnya rahasia. Rasulullah ingin berbicara secara rahasia dengan Abu Bakar. Faqala kemudian Abu Bakar berkata, innamahum ahluka ya bi abi anta wa ummi. Abu Bakar mengatakan sesungguhnya mereka semua adalah keluarga wahai Nabi SAW demi ayah dan ibu. Ya. Jadi kalau kita lihat Abu Bakar telah berhasil, ya, mendidik keluarganya sehingga mereka sebenarnya menjadi orang yang beriman kepada Nabi SAW. Kalau kita membaca dalam Quran ya tidak menunggu anfusakum ahli neraka, maka imamnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi beliau adalah orang-orang yang masuk ke dalam ayat ini. Beliau adalah orang yang menjaga diri sendiri dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, beliau menjalankan perintah-perintah Allah di dalamnya, dan beliau juga memelihara keluarganya, mengajarkan agama kepada keluarganya sehingga mereka menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Lihat Abu Bakar berkata, sesungguhnya mereka adalah keluarga. Artinya semuanya sudah beriman kepada Abu Bakar. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, qad adina li fil khuruj. Sungguh ya, udina telah diizinkan untukku untuk keluar ke kota Madinah. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, apakah boleh aku menemani wahai Rasulullah? Qala, maka beliau bersabda, na'am. Iya, kata Rasulullah. Faqala, maka Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, fakhudh ihdari rahilatayhi hatayn. Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, ambillah salah satu dari dua kendaraan ini. Jadi Abu Bakar sudah menyiapkan dua kendaraan. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, bithaman, aku ambil dengan iya, dengan harga. Ya, dengan harga. Artinya diambil tapi dibayar. Thumma kharaja Rasulullah SAW bersabda keluar. Wa Abu Bakar dan Abu Bakar aqama fi ghari Jabal Sur. Kemudian keduanya mukim di gua Gunung Sur. Gunung Sur. Jadi tidak langsung ke arah Madinah. Ini diantara siasat yang ditemui Nabi SAW. Ya, beliau berupaya untuk mengelabui musuh. Walaupun Rasulullah SAW itu pasti dijaga oleh Allah Ta'ala, tapi beliau tetap melakukan serta ikhtiar. Nah, di antara siasat itu seperti itu, supaya membuat orang kafir itu sudah berputus asa untuk mencari Nabi. Kalau seandainya Rasulullah SAW langsung menuju Madinah, maka akan dikejar. Itu di antara siasat. Kita lihat 3 malam beliau yabitu apa? Menginap indahuma Abdullah bin Abi Bakar. Di samping keduanya, maksudnya menemani Nabi Abu Bakar siapa? Putra Abu Bakar yaitu Abdullah. Wa kana ghulaman syaban, dan beliau adalah seorang pemuda zakiyan yang cerdas, wa'yan yang bisa menampung informasi. Wa'yan itu menghafal berita yang dia dengar. Cerdas, kata Abu Bakar. Walam taliqu fi akhiril lail. Dia pergi di akhir malam, berarti menjelang subuh. Ila Makkah, menuju Mekah dari Gunung Sur. Fayasbihu min Quraisy, maka di pagi harinya dia sudah bersama Quraisy. Jadi nggak ada yang curiga. Jadi kita takut ya, malam-malam sendirian. Nanti
Fala yasma'u bi khabari haulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah dia mendengar kabar seputar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan temannya yaitu Abu Bakar illa wa'ahu, kecuali dia telah menampung berita tersebut hatta ya'tiya bihi ilaihi, sehingga kemudian dia datang kepada Nabi dan Abu Bakar ya hina yahtalitul dzunam, ketika sudah bercampur gelapnya malam. Begitu sudah malam dia datang ke Jabal memberikan informasi bahwasanya apa yang dibicarakan kami Quraisy. Sorry. Itu ya. Faja'alat Quraisy tatlubu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Quraisy mereka mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min kulli wajhin, dari semua sisi. Semua cara ditempuh oleh orang Quraisy. Wa tas'a bi kulli wasilatin, dan orang Quraisy telah menempuh segala wasilah cara yudrikun Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar mereka bisa menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta ja'alu liman ya'ti bihima, sehingga orang-orang Quraisy menjadikan bagi siapa saja yang datang dengan membawa Nabi dan Abu Bakar, atau bi ahadihima, atau dengan salah satu dari keduanya, apa yang akan dijadikan? Ya. Nah, dia tahu yaitu mi'atan minal ibil, akan diberikan bayaran 100 ekor ibil. Kalau siapa yang bisa menangkap Nabi atau Abu Bakar atau keduanya, maka upahnya 100 ekor. Oh, berapa kira-kira? Mahal. Walakin Allah kana ma'ahum, tetapi Allah Ta'ala bersama keduanya. Allah Ta'ala bersama Nabi dan Abu Bakar. Ya. Apa yang bersama yang lagi? Allahnya, zatnya, atau juz'iyatnya? Ya, bersama ilmu. Allah tetap istiwa di atas arsy. Ya. Maka batil akidah yang mengatakan Allah di mana-mana, ini berangkat dari apa? Berangkat dari salah paham berapa? Atau dari sabda Rasulullah, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Dikiranya Allah Ta'ala itu di mana saja kita berada. Ya. Dalam ayat yang lain gimana? Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin tsumma istawa 'ala al-'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma yanzilu. Dalam ayat itu menyebutkan sebenarnya ayat nama Allah Ta'ala ada Allah Ta'ala mengetahui dimanapun kalian berada. Jadi dianggap oleh mereka itu bahwasanya Allah Ta'ala itu bersama mereka. Padahal dalam ayat itu Allah Ta'ala menyebutkan Allah itu mengetahui dimanapun kalian berada. Allah tetap istiwa di atas. Nah, berarti yang bersama kita itu apa? Ma'iyah secara kebersamaan Allah secara ilmu. Jadi kebersamaan Allah ada dua, ada yang ma'iyah secara umum dan ada ma'iyah secara khusus. Secara umum semua manusia itu bersama Allah. Artinya Allah Ta'ala mengetahui, melihat mereka semua, baik orang mukmin atau orang kafir. Adapun ayat yang mengatakan wallahu innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama orang yang bersabar, artinya ma'iyah secara khusus. Allah Ta'ala khusus bersama mereka, maksudnya memperhatikan, memberikan hidayah, bimbingan, petunjuk, pertolongan dan seterusnya. Maka tidak cukup kita hanya sebatas mempelajari Al-Quran tanpa mengembalikan penjelasan maknanya kepada penjelasan para ulama, sehingga muncul pemikiran seperti itu. Oh, seperti Allah Ta'ala bersama di mana-mana. Kalau demikian berarti konsekuensinya kata Syekh Al-Utsaimin, Allah Ta'ala itu berarti yatajazza. Yatajazza itu terbagi-bagi. Di sini ada Allah, di sana ada Allah, di sana ada Allah lagi. Nah, ini batil. Ini batil. Ya kan? Nah, ini batil. Yahfazuha,
Jadi Allah Ta'ala menjaga keduanya bi'inayatihi dengan perhatiannya, wa ya'ahuma bi'ayatihi, dan Allah Ta'ala menjaga atau menolong keduanya dengan penjagaannya. Hatta inna Quraisyan la yakifuna ala babil ghar, sehingga sesungguhnya orang Quraisy mereka sungguh telah berdiri, waqafa yakifun, telah berdiri ala babil ghar, di atas pintu gua, fala yarawnahu, ternyata orang Quraisy mereka tidak melihat Nabi dan tidak melihat Abu Bakar. Bi inayatihi, dengan inayah dari Allah Ta'ala, ya faham. Ya, apa dari Biro. Sesungguhnya orang-orang Quraisy mereka sudah berdiri di pintu gua, akan tetapi keduanya tidak melihat Nabi dan Abu Bakar. Tetapi mereka tidak melihat Nabi dan Abu Bakar. Qala Abu Bakar, maka berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu fil ghar, dan pada situ kami sedang di gua. Lau anna ahadakum nadhara ila qadamihi la absarana, seandainya salah satu dari mereka itu melihat ke kedua kakinya. Jadi mereka sudah ada di pintu gua. Seandainya mereka melihat kedua kakinya, bagi keduanya ke bawah, maka mereka akan melihatnya. Salah satu orang itu akan melihat. Nah ini kata Syekh Ustaz ini menunjukkan bahwasanya cerita-cerita yang ada di sebagian kitab tarikh itu batil, yang mengatakan bahwasanya di gua ada Baitul Ankabut, ada rumah lambat. Ini batil. Ada guru merpati yang sedang bertolak di situ, itu pun batil. Kalau begitu ya tidak mungkin Abu Bakar mengatakan kalau seandainya dia melihat kakinya akan melihat itu. Tidak mungkin Abu Bakar, karena tenang, umumnya adalah balapnya lama. Nah, dari lagi kalau pernah dengan baca dengan sadar ini. Nah, tapi batil juga yang benar. Itu bertabrakan dengan apa yang dikatakan Abu Bakar, dan kemudian bertabrakan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah bersabda, la tahzan, inna Allah ma'ana. Janganlah kau bersedih, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama kita. Ma dhannuka ya Abu Bakr, ithnani Allahu thalithuhuma. Ya, apa menurutmu atau dhannuka, apa sangkaanmu Abu Bakar, dua orang yang Allah Ta'ala ketiganya. Tapi kalau sesuatu Allah Ta'ala bersama kita. Nah ini pun pernah terjadi pada Musa, ketika Musa diperintahkan untuk mendakwai Fir'aun. Ya, Musa manusia, dia punya rasa takut menghadapi siapa Fir'aun. Ya. Kemudian dia minta dikuatkan dengan Harun alaihissalam, sehingga Allah Ta'ala berikan anugerah kepada Harun kenabian dengan permintaan dari Musa. Ya, dan Allah Ta'ala menegaskan dosanya, innani ma'akuma fala la takhafa, kalian jangan takut hadapi Fir'aun. Innani ma'akuma asma'u ma'ara, aku bersama kalian berdua mendengarkan itu. Iman Musa ya, maka firman Allah dengan jaminan Allah dia dapat Fir'aun keduanya berdialog berani. Allah Ta'ala bersama keduanya, melihat dan mendengar. Hatta idza sakana talab anhuma qalilan kharaja min al-ghari ba'da thalathi layalin mutajahina ila madinati ala tariqis sahih. Sehingga ketika pencarian sudah aman, sakana itu sudah tenang ya, atau pencarian anhuma dari Nabi dan Abu Bakar qalilan sedikit, kharaja baru keduanya keluar min al-ghari dari itu. Ba'da thalathi layalin, setelah 3 malam, mutajihain, keduanya mengarah ila Madinah, menuju Madinah, ala tariqis sahil, menuju jalan pinggir lautan, pesisir pantai, bukan menempuh jalan yang biasa ditempuh oleh manusia menuju Madinah. Kalau melalui jalan itu ya tentu sudah kena. Itu diantara bentuk siasat Nabi SAW. Ya. Jadi setelah beritanya sudah mereda, sudah tidak terlalu ramai lagi tentang pencarian lagi, baru keluar. Ya, sudah aman itu. Nah, itu pun beliau tempuh dengan jalan lewat pesisir, bukan cara yang biasa dilalui oleh orang menuju Madinah atau jalan tol ya, agak memutar.
tapi itu selamat. Dan keduanya sambil mencari orang yang memang tahu sebagai penutup jalan. Kemudian orang itu diberikan hadiah di bawah untanya Abu Bakar sebagai upahnya untuk menuju jalan menuju ke Madinah. Dan orang itu musyrik. Nah, disitulah sebagian para ulama beristimbat bahwasanya boleh kadang-kadang kita meminta bantuan orang musyrik sekali waktu tanpa ada persyaratan yang merusak. Buktinya Rasulullah SAW waktu itu mereka meminta bantuan petunjuk dari orang musyrik untuk sampai ke Madinah. Walau asalnya ahli Madinah, dan ketika penduduk Madinah telah mendengar minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin ansar, di khuruji Rasulullah SAW, keluarnya Rasulullah SAW ilahi menuju mereka, kanu yasmujuna kulla sabahin, mereka keluar setiap pagi, ya, yaumin, pada setiap paginya hari, ila al-harrah menuju harrah, yang tadbiruna kudima Rasulullah SAW, mereka menunggu kedatangan Rasulullah SAW, wasahibi dan temannya, hatta yutarriduhum harus syamsi, sehingga mereka dipulangkan karena panas matahari. Mereka pulang lagi kalau matahari sudah. Jadi ketika orang-orang Madinah, orang Muhajirin mendengar Rasulullah SAW sudah berangkat menuju Madinah, maka setiap pagi mereka sudah menjemput, ya, menuju Haram. Itu kecintaan dan kemuliaan mereka kepada Nabi SAW. Ya. Tapi ketika sudah panas mereka berangkat. Begitu pula kita ingat ya, Imam Bukhari rahimahullah taala, ketika Imam Muslim dan para penuntut ilmu hadis waktu itu di Naisabur mendengar akan datang Imam Bukhari, para penuntut ilmu sudah berjalan menuju tempat kedatangan Bukhari sejak beberapa fasa, beberapa pos, beberapa mil mereka sudah berjalan menuju tempat kedatangan Bukhari. Ngapain dia? Menyambut kedatangan Imam Bukhari. Sampai ketika Bukhari datang, Muslim mencium matanya saya, nanti mengatakan Rasulullah Bukhari adalah profil hadis. Apa? Dokternya hadis. Masya Allah. Itu baru hadis ya. Jadi mana kalau hadis saudara baru pembawa hadis. Tapi benar apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani menurut dari ucapan syair, di mana ahli hadis mereka itu nafasnya bersama sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nafasnya bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah hadis. Sedikit kalau Rasulullah SAW kan begitu adalah hadis. Baik. Kemudian falamma kana al-yawm alladhi qadima fihi Rasulullah SAW, maka ketika datang suatu hari di mana Rasulullah SAW datang pada hari itu, wa ta'ala nahar, dan siang sudah mulai naik, washtadal harru, dan sudah mulai panas, sangat panas, raja'u, maka mereka penduduk Madinah kembali ila buyutihim, menuju rumah mereka. Wa idza tiba-tiba rajulun minal yahudi, ada seorang laki-laki Yahudi, ala aqamin min aqamil Madinah, di atas benteng dari benteng-benteng Madinah, yang dulu dia menunggu di hajatin lahu, karena ada hajat untuknya. Fa'abasara Rasulullah SAW, tiba-tiba dia melihat Rasulullah SAW ashabahu, dan sahabatnya, mukbilai. Jadi Nabi dan sahabat yang sudah dibakar itu mukbilai, keduanya datang menuju Madinah. Yazulu bihim as-sara, samar-samar bagi mereka karena ada fata morgana, ada panas. Falam yamlik an natabi ala sawtihi, maka dia tidak sanggup untuk menahan
teriakannya dengan suara kencang karena ini Yahudi, dia tidak sanggup menahan diri. Ketika melihat para sahabat sudah kembali di siang yang panas itu, dia sedang ada keperluan di atas wallpaper. Tiba-tiba melihat dengan sedikit agak tidak begitu jelas karena ada faktor tekanan. Akhirnya dia teriak dengan suara lantang, ya ma'asyarul Arab, hadza jaddukum, wahai orang Arab, inilah kebanggaan kalian. Sudah datang. Yakni hadza haddukum wa izzukum. Maksudnya ini adalah keberhasilan kalian. Ini adalah kebanggaan kalian, izzah. Alladzi tamtadziruna, yang kalian tunggu-tunggu. Fahatta muslimuna, maka berhamburanlah para muslim liqa'i Rasulullah SAW, untuk menjemput Rasulullah SAW ma'ahum siyah. Mereka sudah membawa pedang, senjata. Mereka menjemput Nabi dengan membawa senjata, seolah mereka sudah menampakkan diri kami siap untuk membelanya. Ta'ziman wa ijlalan, dalam rangka mengagungkan dan memuliakan Rasulullah SAW, wa idzanan, dan menampakkan isti'dadihim lil jihad, persiapan mereka untuk berjihad, wa tifa'unah, dan membela Nabi SAW radhiyallahu ta'ala anhu sallallahu ta'ala dengan mereka. Fatalaqahu SAW di dhahiril Hirah, kemudian mereka menjemput Rasulullah SAW di bukit Hirah. Fa'adala bihim dzata yamin, maka berarah ke arah yamin. Wa nazala fi Bani Amr, dan beliau SAW tinggal di Bani Amr bin Auf fi Quba, di daerah Quba. Jadi beliau bersama sampai di Madinah, beliau singgah di daerah Quba di rumah Bani Amr. Wa qama fihim bid'a layalin, dan beliau mungkin di sana beberapa malam. Wa asasa al-masjid, dan beliau membangun masjid yang pertama yang Quba. Sumartaha al-Madinah, kemudian setelah itu beliau berangkat menuju Madinah. Wa nasumahu, dan manusia bersama Nabi SAW. Wa kharuna yatalaqanhu, dan yang lainnya menjumpai Nabi SAW di turuqat, di jalan-jalan. Jadi manusia ikut ngiring Nabi sebagian, dan yang lainnya apa? Menjemput Rasulullah SAW di jalan-jalan. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar berkata, kharajan nasu hina qatimna al-Madinah fi turuq. Manusia telah keluar di jalan-jalan ketika kami sampai di kota Madinah. Hina qatimna Madinah, ketika kami sampai di kota Madinah. Wa alal buyuti, dan mereka juga ada di rumah-rumah, di atas rumah. Ada di atas rumah-rumah mereka menyambut melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ghilman wal khurdam, dan anak-anak, begitu pula para pelayan-pelayan. Yaquluna, mereka berkata, Allahu Akbar, ja'a Rasulullah. Ya, Allahu Akbar, ja'a Rasulullah, telah datang Rasulullah, telah datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaallah kita lanjutkan yang akan datang. Semoga Allah SWT untuk bisa melanjutkan bacaan sejajar di dalam doa ya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.